Hasil dari integral 0 sampai pi, di sini fungsi x sin x per 1 plus cos kuadrat x. Kalau kamu ketemu soal seperti ini benar-benar harus dimodifikasi. Dimodifikasinya itu seperti apa? Kita bermain dengan batas yang paling tinggi. Maka setiap x-nya ini kita harus ubah nih. Kenapa kok harus batas yang paling besar? Karena kalau 0 kan nggak berpengaruh kan ya. Kalau misalnya ini aku masukkan ke sini kan, ya namanya 0 kan nggak ada pengaruh-pengaruhnya gitu kan ya. Nggak terlihat gitu. Sedangkan di sini ada yang namanya batas yaitu pi. Masih bisa terlihat dan kita bisa mengolahnya. Maka ini jadi seperti apa gitu ya. Nah, sekarang tahap pertama untuk ini aku tulis dulu integral 0 sampai pi. Kemudian fungsinya di sini x dikalikan sin x per 1 plus cos kuadrat x dx. Maka x-nya di sini akan aku modifikasi dengan pi-nya, batas yang paling tinggi. Maka nanti aku hubungkan dengan yang namanya sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Coba ya. Untuk x di sini aku ubah menjadi pi min x. Kemudian sin x-nya aku ubah menjadi pi min x. Kemudian per 1 plus cos kuadrat pi min x. Oh iya, ini ada integralnya. Ini 0 sampai pi. Ini dx. Selanjutnya, berdasarkan materi trigono sudut berelasi, pi min x atau setara dengan 180 min x itu menunjukkan kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya sin. Otomatis kalau pi-nya atau 180-nya aku coret gitu ya. Maka sin 180 min x itu setara dengan plus sin x. Karena di sini kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya sin. Karena di sini fungsinya sin, maka dia positif gitu ya. Jadi ini aku jabarkan dulu deh. Untuk mengingatkan yang namanya sudut berelasi. Berelasi. Kalau sin 180 min x, 180 min x menunjukkan kuadran 2. Maka di sini pasti positif. Positif 180-nya dicoret, maka ini sin x, gitu ya. Gimana kalau misalnya di sini cos? Cos 180 min x. 180 min x menunjukkan kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya sin. Karena di sini fungsi cos, maka dia negatif. Coret 180-nya, maka di sini cos x. Ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kita sederhanakan, berarti di sini integral 0 sampai pi. Kemudian ini tetap pi min x. Yang ini jadi sin x per yang ini jadi 1 plus cos kuadrat. Karena di sini cos pi min x atau cos 180 min x itu setara dengan min cos x. Karena di sini cosnya dikuadratkan, otomatis negatifnya hilang kan ya. Maka jadi cos kuadrat x. Karena minusnya hilang nih, karena dikuadratkan. Sampai sini gimana? Ini dx-nya tetap aku tulis dx. Selanjutnya, ini sin x-nya, ini tinggal kamu kalikan pelangi, seret. Seret, gitu ya. Kamu kalikan ke dalam. Oh, bisa dihapus, oke lah. Nah, berarti ini aku lanjutin di sini, integral 0 sampai pi. Maka pada saat ini aku kalikan ke dalam, sin x dikalikan pi jadi pi sin x. Kemudian ini kalikan dengan x, karena di sini minus, maka di sini dikurangin x dikalikan sin x. Kemudian ini masing-masing, ini 1 plus cos kuadrat x-nya, ini boleh digabung atau boleh diperkan sendiri-sendiri. Tapi kalau aku menyarankan harus diperkan sendiri-sendiri. Karena di sini akan
kamu menemukan suatu metode yang unik, yaitu metode gasing. Apa itu metode gasing? Yuk, coba ya. Ini aku kasih kurung dulu. 1 plus cos kuadrat X, kemudian ini per 1 plus cos kuadrat X, tutup kurung dx, gitu ya. Selanjutnya, ini integralnya dan dx-nya ini kita masukkan. Kita olah satu-satu, berarti di sini integral 0 pi, yang ini jadi pi sin x per 1 plus cos kuadrat x dx dikurangin integral, ini integralnya aku masukin, integral 0 sampai pi x sin x per 1 plus cos kuadrat x dx. Berdasarkan di soalnya, ini bentuknya sama nggak? Batasnya 0 sampai pi, ini 0 sampai pi. Ini fungsinya x sin x per 1 plus cos kuadrat x, 1 plus cos kuadrat x. Ya nggak? Berarti ya, ini sama kan ya? Artinya, main integral, anggap ya. Kalau misalnya, biar kita menulisnya nggak kebanyakan gitu ya. Maka, kalau misal integral 0 sampai pi, x sin x per 1 plus cos kuadrat x dx, itu aku misalkan i, otomatis, ini kan i, ini kan juga i, aku terusin dari atas, dari soalnya ya, aku misalkan i, ini juga i, otomatis ini kan jadi i juga. Maka ini i sama dengan integral 0 sampai pi, maka ini pi sin x per 1 plus cos kuadrat x dx, min i. I-nya putar, itu yang namanya metode gasing, muter. Kalau misalnya masih bisa dihubungkan dengan fungsi yang sebelum-sebelumnya atau ada hubungannya, hasilnya ada hubungannya dengan soalnya, itu bisa kamu putar. Kamu jadikan satu. Berarti ini min i dipindah ruas ke kiri jadi 2i kan ya? 2i sama dengan integral 0 sampai pi sin x per 1 plus cos kuadrat x dx. Sampai sini semoga paham ya. Nah, baru nih ini bisa kita integralkan gitu. Tapi integralnya seperti apa? Ini kan ada dua fungsi trigonal. Ada sin x sama 1 plus cos kuadrat x. Berarti kalau misalnya kita mau menggunakan mau mengintegralkan fungsi ini, maka kita harus pakai metode substitusi. Substitusi itu berarti harus ada yang dimisalkan. Yang dimisalkan adalah cos x-nya. Ya, ini kan cos kuadrat x. Ya, berarti di sini cos x-nya yang aku misalkan. Kemudian yang dimisalkan ini aku turunkan kan gitu kan ya, step-stepnya dimisalkan, setelah dimisalkan itu diturunkan. Berarti du per dx. Nah, kenapa kok dx? Karena di sini variabel x. Berarti kalau misalnya di sini theta, berarti du per d theta, kayak gitu ya. Cos x turunannya apa? Min sin x. Maka ini tinggal kalikan silang aja. Maka dx sama dengan du per min sin x. Sampai sini oke ya. Maka kita kembali lagi ke soalnya, ke penjabarannya ini. Maka ini tetap jadi 2i sama dengan integral 0 sampai pi. Ini pi sin x per 1 plus u kuadrat. Dx-nya kamu ubah menjadi du per min sin x. Du per min sin x. Otomatis ini sin x-nya bisa dicoret kan ya? Tadi. Kita coret sin x-nya. Nah, berarti di sini tinggal kita lanjutkan nih. Sekarang gini, ini fungsinya udah menjadi fungsi variabel u. Ini juga diferensialnya atau integralnya terhadap variabel u juga. Tapi batasnya ini belum menjadi batas variabel u karena batas integral ini bawaan dari soalnya, soal awalnya. Dan ini adalah batas x-nya, bukan batas u. Otomatis kita harus mengubahnya menjadi batas untuk variabel u. Gimana caranya? Ya udah dari sini.
Ini kan X kan ya? Maka bisa aku buat ini U sama dengan cos X. X-nya kita ubah menjadi Pi. Pi itu adalah 180, cos 180 adalah min 1. Kemudian, yang ini U sama dengan cos. Cos berapa batasnya yang bawah? Cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Otomatis, Pi dan 0-nya kita harus mengubah dengan 1 dan min 1. Berarti 2I sama dengan integral 0-nya. 0-nya menjadi 1. Kemudian, Pi-nya menjadi apa? Min 1. Dan ini pi itu adalah konstanta ya. Jadi mau ditaruh sini kayak mau ditaruh depannya integral itu bebas peletakannya. Kita hanya fokus mengintegralkan suatu fungsi yang ada variabelnya gitu. Tapi kalau konstanta kan letakkan mana aja boleh. Nah, karena di sini ada negatif, di sini adalah konstanta, maka minus dan pi-nya itu aku taruh depan aja. Berarti ini, bentar ya biar rapi ya. Berarti ini jadi min pi integral yang nolnya tadi jadi 1, yang pi-nya ini jadi min 1, maka ini jadi 1 per 1 plus u kuadrat du. Nah, ini kan udah ada sistem hafalannya sebenarnya kan ya. Yang harus kalian ingat integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Ini hasilnya adalah arkes tan x plus c. Ketika ini tidak ada batasnya. Berarti ini 1 plus u kuadrat sama u kuadrat plus 1. Itu kan sama aja. 1 plus x kuadrat sama x kuadrat plus 1 kan sama aja kan ya. Berarti di sini tinggal kita langsung integralkan aja sesuai dengan hafalannya. Gitu kan ya, hafalannya. Sebenarnya ini juga bisa dicari dengan perhitungan. Jadi kalau misalnya penasaran, ya nanti bisalah aku bikin konten menjabarkan gimana sih caranya integral 1 per x kuadrat plus 1 itu bisa menghasilkan arkes tan x. Nanti ya. Nah, berarti ini langsung aja kita pasang, maka jadi 2i sama dengan min pi. Min pi, oh oke. Gini. Sebelum kita mengintegralkan ini, batasnya ini kan harus batas bawah itu lebih kecil dari batas atas kan ya. Jadi untuk integral, misalnya di sini aku punya a, b, di sini fx, dx. Ini bisa dibalik. Pada saat dibalik, maka dia akan menjadi min integral di sini b, di sini a, di sini fx, dx. Otomatis pada saat aku balik nih, yang bawah min 1, yang atas 1, otomatis kan di sini nanti dia menghasilkan fungsinya negatif. Negatif kalikan negatif berarti positif. Gitu kan ya? Berarti ini pada saat aku balik, minusnya hilang. Integral, ini yang bawah min 1, yang atas adalah 1. 1 plus, ini boleh aku balik jadi u kuadrat plus 1 du. Maka, berdasarkan ini ya, ini berarti hasilnya adalah, ini tetap aku tulis 2i, pi, integral dari 1 per u kuadrat plus 1 jadi arkes tan u. Batasnya adalah min 1 dan 1. Oke? Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan aja batas atas kurangin batas bawah. Gimana nih cara penulisannya? Pi, buka kurung, arkes, tan, 1, batas atas dulu, dikurangin batas bawahnya, berarti arkes, tan, min, 1. Gini kan ya? Maka 2i sama dengan pi, arkes tan 1, berarti tan berapa yang hasilnya 1? Yaitu tan 45, gitu kan ya? Tan 45 karena di sini hasilnya itu dalam bentuk radian, harus pi gitu ya. Maka tan 45 itu setara dengan pi per 4. Ya, dikurangin arkes tan min 1. Tan berapa yang hasilnya min 1? Ya berarti min tan 45 atau tan min 45. Maka di sini min
Pi per 4. Ini ya. Maka 2I sama dengan Pi. Ini jadi plus ya. Berarti jadi Pi per 4 ditambah Pi per 4. Hasilnya 2I sama dengan Pi. Ini jadi setengah Pi. Maka 2I sama dengan ini jadi setengah Pi kuadrat. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah integral dari fungsi X sin X per 1 plus cos kuadrat X dengan batas 0 sampai Pi. Ya, berarti ini tadi kita misalkan apa? Kita misalkan I kan ya? Berarti yang kita cari adalah I-nya. Ya nggak? Maka ini I sama dengan, ini tinggal kita pindah ruas yang awalnya 2 menjadi pengali di ruas kiri, dia pindah ruas menjadi pembagi. Maka ini jadi 1/4 dikalikan Pi kuadrat. Maka I sama dengan Pi kuadrat per 4. Maka jawabannya, ini I-nya kita kembalikan aja ya lagi ya. Integral 0 sampai Pi, fungsinya soalnya tadi apa? Ini X sin X per 1 plus cos kuadrat X dx. Oke. Berarti X sin X per 1 plus cos kuadrat X dx. Itu sama dengan Pi kuadrat per 4. Ini adalah hasilnya. Jawabannya adalah yang C. Bagaimana tuh? Oke nggak? Jadi ini harus banyak yang dipahamin ya, apalagi kalau misalnya integralnya adalah integral trigonometri. Jadi seperti itu.